Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang ekonomi tentang materi perpajakan. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Fauji. Yang akan menemani kalian hari ini sampai nanti selesai. Sekarang saya mau mengenal kalian nih. Namanya siapa? Ini dari mana? Oke, namanya siapa? Ani. Ya, yang ini Adi. Ya, Adi dan Adi sekarang kita akan fokus belajar mengenai materi ekonomi khususnya perpajakan. Gimana? Di sekolah udah pernah belajar tentang perpajakan belum? Udah ya, udah pernah dengar ya istilah perpajakan, apa itu perpajakan? Apalagi zaman sekarang ini perpajakan itu sangat penting ya, khususnya untuk pembangunan. Perpajakan itu di Indonesia itu merupakan 90% dari upaya pembangunan di Indonesia. Ya, maksudnya adalah 90% dari sumber APBN kita. Jadi, perpajakan ini sangat penting. Oke, kalau kalian pernah dengar istilah perpajakan, berikan saya contoh ya. Pengalaman apa di kalian yang berhubungan dengan perpajakan? Oke, betul ya. Kalau kalian jalan-jalan misalnya ke restoran, terus parkir, atau kalian nonton bioskop, kalian merasa nggak sih uang yang kalian belanjakan itu, uang yang kalian bayarkan itu sudah ada pajak di situ. Kalau kalian memperhatikan itu, berarti kalian pasti akan timbul pertanyaan, pajak ini larinya kemana sih? Untuk apa sih pajak ini? Kok kita bayar lebih mahal seperti biasanya? Nah, kita akan bahas nanti. Intinya adalah selama kalian hidup di Indonesia, sehari-hari pasti akan bertemu yang namanya perpajakan, baik kalian rasakan secara langsung atau tidak langsung. Tadi udah saya kasih contoh mengenai parkir, makan di restoran, nonton bioskop, mungkin nggak terasa di kalian, tapi itu pasti akan kalian temukan. Nah, materi yang kita pelajari adalah hari ini tentang 3 hal. Yang pertama, pengertian perpajakan, fungsi perpajakan, dan jenis perpajakan. Kita akan belajar mengenai 3 hal ini. Nah, tadi kita udah buka pelajaran kita mengenai pengalaman kalian. Nah, sekarang saya mau jelaskan tentang pengertian perpajakan. Banyak istilah perpajakan yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, entah itu sebagai candaan, entah itu serius. Di TV juga sering disinggung, hampir tiap hari ada berita tentang perpajakan. Nah, perpajakan itu adalah iuran yang dibayarkan rakyat atau masyarakat ke negara berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa untuk kepentingan umum. Untuk kepentingan umum dan manfaatnya tidak dirasakan secara langsung. Dari pengertian ini, iuran yang dibayarkan rakyat atau masyarakat ke negara berdasarkan undang-undang
dan bersifat memaksa untuk kepentingan umum dan manfaatnya tidak dirasakan secara langsung. Dari pengertian ini sudah sangat jelas ya, iuran pajak itu merupakan wajib. Kenapa wajib? Karena sudah diatur berdasarkan undang-undang. Hal apapun kalau sudah diatur berdasarkan undang-undang akan berubah menjadi suatu kewajiban yang harus ditaati. Karena berdasarkan undang-undang sifatnya jadi memaksa. Makanya kalau ada di TV ada orang nggak bayar pajak itu kena denda atau disita asetnya. Karena di sini bahasa memaksa, jadi orang pajak itu berhak untuk meminta uang atau meminta pajak buat negara kepada masyarakat. Tapi uang pajak itu diberikan untuk kepentingan umum, ya, untuk kepentingan umum. Ingat ya, ini yang penting, untuk kepentingan umum dan manfaatnya tidak dirasakan secara langsung. Tadi anak-anak kalau bayar pajak, pernah nggak nih kalian bayar parkir di mall? Parkir itu sama dengan pajak daerah ya. Bayar parkir di mall, tiba-tiba kalian di rumah udah dapat manfaatnya secara langsung, entah itu orang pemerintah datang ke rumah kalian bawa ucapan terima kasih segala macam, enggak ya. Jadi pada saat kalian bayar pajak, kalian nggak tahu nih uang kalian digunakan untuk apa. Ya, karena apa? Karena saat kalian bayar pajak itu manfaatnya nggak diterima secara langsung, tapi kalian bisa merasakan kemudahan tinggal di negara Indonesia. Contohnya saat kalian bisa menggunakan jalan tol, menggunakan fasilitas kesehatan BPJS, atau menggunakan fasilitas umum lainnya, itu enggak disertakan dimintakan uang. Itu manfaat yang kalian rasakan secara langsung. Nah, kemudian selain pajak ada istilah yang namanya retribusi, cukai, sumbangan, bea, zakat. 5 istilah ini sering kita temui sering kita temui di masyarakat. Namanya retribusi. Retribusi ini sama kayak zakat, tapi perbedaannya adalah kalau retribusi, kita bayar retribusi itu manfaatnya bisa kita langsung rasakan, ya. Dan biasanya retribusi itu ditetapkan oleh peraturan setempat, peraturan yang berlaku di wilayah setempat. Tapi tahu manfaatnya kita langsung bisa rasakan. Ada yang tahu nggak contohnya? Ayo. Contoh retribusi. Ya, retribusi itu contohnya kalau kalian ke pasar tradisional. Saat masuk pasar tradisional, saya dimintain pembayaran. Selain parkir ya, biasanya ada petugas yang mengasih kupon ke pedagangnya atau juga kadang-kadang pengunjungnya. Itu merupakan retribusi terhadap pasar tersebut untuk pembayaran kebersihan perawatan. Jadi manfaatnya kapan kita rasakan? Pada saat datang ke pasar, itu pasar bersih. Ya, tahu ya, kalau retribusi. Beda kalau pajak itu, manfaatnya kita nggak bisa terima secara langsung, tapi sama berdasarkan peraturan. Yang kedua,
Cukai, sering dengar kata cukai? Ya betul. Cukai biasanya melekat pada barang-barang tertentu. Pernah dengar ya ada cukai rokok, cukai minuman keras. Nah, biasanya kategori barang-barang cukai itu merupakan barang-barang yang mempunyai nilai lebih mahal dan biasanya bersifat negatif terhadap masyarakat. Contohnya tembakau, rokok, minuman keras. Itu kena cukainya tinggi. Rokok kalau nggak dikasih cukai, orang akan membeli rokok itu secara mudah karena harganya murah. Jadi rokok itu dikasih cukai supaya harganya menjadi mahal dan masyarakat nggak mampu untuk membelinya. Ya. Pemerintah nggak bisa melarang orang untuk nggak merokok secara ekstrim karena apa? Rokok itu bagian dari pemasukan negara. Tapi cara mengurangi orang rokok, pemerintah akan menaikkan cukainya. Yang ketiga sumbangan. Oke, sering dengar ya sumbangan ya. Nah tadi retribusi itu manfaatnya bisa diterima secara langsung. Kalau cukai itu iuran yang fungsinya untuk menekan peredaran barang-barang tertentu supaya bisa menekan peredarannya di masyarakat. Kalau sumbangan itu sifatnya sukarela, nggak ada paksaan, dan manfaatnya bisa dirasakan oleh penerima. Beda dengan retribusi ya. Kalau retribusi itu manfaatnya bisa dirasakan oleh pemberi uangnya yang membayar, tapi kalau sumbangan manfaatnya bisa diterima oleh si penerimanya. Jadi kebalikan sama retribusi. Tapi sumbangan itu sifatnya nggak memaksa, boleh siapa aja. Terus bea. Bea itu sering kalian dengar ya, nanti yang manis sering dengar ya kata bea. Bea itu sering ada bea masuk, bea keluar. Lebih spesifik lagi sering kalian dengar di istilah ekspor impor. Kenapa nih sering digunakan di ekspor impor? Fungsinya sama kayak cukai, tapi bea dan bea masuk itu atau bea itu digunakan untuk menekan barang-barang impor. Barang impor kalau nggak dikenakan bea harganya menjadi murah. Akibatnya apa? UMKM kita dalam negeri nggak akan bisa bertahan, nggak akan bisa berkompetisi. Jadi pemerintah menaikkan atau memberikan bea masuk terhadap barang-barang impor supaya harga barang impor itu datang ke Indonesia harganya bisa bersaing dengan UMKM kita. UMKM kita tetap unggul. Tahu yang bedanya? Kemudian zakat. Oke, zakat. Zakat ini biasanya bagi yang muslim atau agama lain ada ya istilah untuk iuran untuk mensejahterakan umat. Kenapa saya bahas zakat di sini? Karena zakat itu sudah menjadi hal umum di Indonesia ya. Bahkan di perpajakan itu sudah diatur sendiri undang-undang tentang zakat ini. Jadi zakat ini sebenarnya kewajiban suatu agama ya, iuran yang berkaitan dengan agama atau bahasa lainnya kalau dalam menjalankan di agama tertentu juga ada iuran tersebut. Nah ini diperbolehkan juga bertentangan dengan undang-undang. Oke, ini tadi kita bahas tentang perpajakan, pengertian perpajakan, terus tentang retribusi, cukai, sumbangan, bea dan zakat. Dari sini kalian akan paham perbedaan ini. Jadi nanti kalau ketemu di lapangan, kalau kalian ketemu orang di lapangan, warga kalian nanya, jadi paham perbedaan ini. Ternyata beda ya, yang saya tahu kemarin itu nggak sama. Setelah belajar ini kita paham perbedaannya. Banyak orang yang menganggap ini semua kena pajak, kalau istilahnya beda ya, beda semua. Oke, pembahasan pertama kita udah selesai. Nah, sebelum kita masuk pembahasan kedua, coba nih Adi sama Ani coba tuliskan, kalian jangan nyontek atau jangan nanya ke Meta ya atau ChatGPT, kalian pakai bahasa sendiri yang tadi saya jelaskan. Saya sengaja pakainya retribusi supaya sumbangan bea dan zakat ini nggak saya kasih pengertian di sini supaya kalian tulis dengan kata-kata kalian sendiri. Ini pengertiannya apa? Nanti share ke WA saya. Jangan di grup ya, kalau di grup nanti tunggu-tungguan.
Siapa yang sudah selesai di copy paste, tapi jangan ke saya apa. Tapi jangan pakai bahasa buku ya, bahasa kalian sendiri kayak tadi saya namanya. Nah sekarang kita masuk ke fungsi pajak. Fungsi pajak. Fungsi pajak itu yang pertama fungsi anggaran. Yang kedua, fungsi mengatur. Yang ketiga, fungsi penyetaraan. Yang keempat, fungsi stabilitas. Oke, saya akan menerangkan satu-satu tentang fungsi ini. Yang pertama fungsi anggaran. Sesuai dengan bahasanya anggaran. Kalau kalian pernah dengar budgeting atau budgeter, kurang lebih sama ya, fungsi budgeter, fungsi budgeting. Kenapa dinamakan pajak itu fungsi budgeter atau budgeting? Tadi tahu nggak ya? Oke, benar ya? Kita saya sempurnakan. Ini, oke, good. Jadi gini, kalian tahu APBN? APBN itu kalau saya kasih tahu ke kalian, 90% pemasukan dari perpajakan ya. Hampir 90% APBN kita dari perpajakan. Selebihnya itu dari pemasukan non pajak. Kalau kalian perhatikan tren dari 5 tahun ke belakang, pasti lebih dari 80% itu perpajakan. Artinya apa? Pajak ini sangat penting untuk proses pembangunan, karena pembangunan akan berlanjut apabila APBN kita bisa diserap untuk kebutuhan pembangunan dan operasional negara. Negara kita ini, kalau kita lihat struktur APBN kita, negara kita ini bisa berjalan seperti sekarang ini dari sumbangsi kita bayar pajak. Karena tadi 80-90% Indonesia APBN itu dari perpajakan. Ini fungsi anggaran. Makanya tiap tahun negara itu punya target pajak. Karena apa? Supaya APBN kita nggak terganggu, supaya APBN kita bisa berjalan secara halus, secara bagus. Paham ya? Pentingnya pajak. Jadi kalian sekarang di sini belajar pajak untuk apa? Saya kasih tahu fungsinya untuk anggaran negara. Nah, kalau ada masyarakat yang belum membayar pajak, efeknya adalah APBN kita nggak tercapai. Kalau APBN kita nggak tercapai, yang terjadi adalah operasional pengeluaran negara terganggu. Akhirnya pembangunan nggak jalan, ekonomi macet. Itu dampak buruknya ya. Oke, fungsi yang kedua, mengatur. Kok bisa ya pajak itu mengatur? Bisa.
Adi mau menambahkan nggak kenapa pajak itu bisa mengatur? Kasih contoh yang simpel. Oke, sekarang gini. Pernah nggak sih kalian melihat kok harga rokok tiap tahun cenderung naik? Pernah nggak sih kalian melihat harga barang-barang yang mungkin mempunyai pengaruh negatif di masyarakat, kayak minuman keras kok harganya mahal? Jadi minuman keras, rokok, segala macam itu di Indonesia masih dibolehkan, dijual, dibolehkan, di Indonesia bisa, boleh. Tapi pemerintah mengatur peredarannya dengan cara apa? Menaikkan pajaknya supaya orang-orang nggak bisa beli minuman keras atau rokok sembarangan. Kalau barang-barang itu nggak dipajakin, semua orang bebas membeli barang-barang itu tanpa batasan apapun. Itu yang bahaya. Contoh lagi yang berikutnya adalah barang-barang mewah. Ada yang namanya pajak untuk barang-barang mewah. Kenapa kok barang mewah dipajakin lagi? Apakah nggak cukup mahal? Sengaja sama pemerintah ya, untuk mengatur supaya kita sebagai masyarakat nggak bersifat konsumtif. Contohnya iPhone itu barang mewah. iPhone yang levelnya tinggi itu termasuk barang mewah. Dipajakin mahal supaya apa? Kalian yang masih sekolah-sekolah nanti nggak konsumtif. Kalau iPhone dijual harga murah, kalian akan konsumtif. Ya, kalian akan cenderung hidupnya berbelanja terus, itu nggak baik ya. Makanya dibuat mahal agar kalian nggak terjangkau. Hanya golongan-golongan tertentu aja yang bisa membelanjakan uang mereka untuk kebutuhan tersebut. Nah, itu baru dua fungsi ya, fungsi anggaran dan fungsi pengatur. Terus yang ketiga, fungsi penyetarakan. Pajak itu sebenarnya memang sifatnya membayar, kita membayar ke negara. Tapi ingat, nanti kalau kita belajar pajak lebih jauh, pajak itu sebenarnya ada unsur keadilan. Karena tarif pajak itu biasanya akan dikenakan berdasarkan persentase ya, pada umumnya persentase. Artinya apa? Orang yang mempunyai penghasilan lebih tinggi bayar pajak lebih tinggi. Orang yang mempunyai penghasilan lebih rendah bayar pajak rendah, bahkan nggak bayar pajak. Artinya apa? Timbul subsidi silang. Siapa yang punya penghasilan tinggi akan membiayai orang yang nggak membayar pajak karena penghasilannya rendah. Itu yang dinamakan penyetaraan. Jadi pemerintah itu nggak repot mengatur siapa sih yang harus bayar pajak, siapa yang tidak. Jadi dengan sistem yang kompleks tadi dengan persentase akan terbentuk secara tersendirinya orang yang penghasilannya makin tinggi karena persentase akan membayar pajak lebih tinggi. Uang dia itu akan digunakan untuk pembangunan. Pembangunannya itu akan buat kepentingan umum dan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Akhirnya nggak membayar pajak pun juga menikmatinya. Orang yang nggak punya penghasilan menikmatinya. Contoh BPJS. BPJS itu bisa dinikmati seluruh Indonesia, baik yang mampu, baik yang nggak mampu. Padahal dana dari BPJS itu kan sebenarnya buat iuran, kan dari iuran BPJS. Tapi fasilitas rumah sakitnya kan dari pajak. Siapa yang bayar pajak itu? Orang yang punya penghasilan lebih tinggi. Tapi yang menggunakan fasilitasnya itu adalah semua masyarakat Indonesia, baik yang mampu dan tidak mampu. Ya, jelas ya, 3 fungsi. Yang keempat, fungsi stabilitas. Nah, ini yang menarik, jujur. Ini menarik. Saya tertarik belajar pajak ini karena ada fungsi stabilitas. Pajak itu mempengaruhi kestabilan ekonomi di Indonesia. Kok bisa begitu? Apa yang penting dari pajak sehingga bisa seperti itu? Jadi gini, kalian pernah belajar inflasi kan? Artinya gini, uang beredar di masyarakat itu kalau kebanyakan nggak baik. Kalau terlalu sedikit juga nggak baik. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa sih pemerintah nggak nyetak uang sebanyak-banyaknya supaya kita tuh nggak usah cari uang, nggak usah kerja capek-capek.
Tadi yang saya bilang, kalau uang beredar di masyarakat lebih banyak akan mengakibatkan inflasi yang baik. Nah, bagaimana kalau uang yang beredar di masyarakat itu udah terlalu banyak? Nah, kalau sudah terlalu banyak, pemerintah itu harus mengambil uang tersebut balik lagi ke kas negara supaya peredarannya nggak terlalu banyak. Dengan cara apa? Dengan cara masyarakat membayar pajak. Kalau masyarakat membayar pajak ke negara, itu akan mengakibatkan pembayaran pajak itu balik lagi ke kas negara. Jadi uang beredar masyarakat bisa distabilkan, inflasi bisa ditekan. Berarti ya, secara langsung kita paham nih, pajak itu buat kestabilan ekonomi itu penting. Karena tadi contohnya simpelnya gini, kalau kalian saya kasih uang 1 juta, akan beli barang yang 10.000 atau 100.000, pasti yang 100.000. Jadi kalau masyarakat menyimpan uang terlalu banyak, pasti akan membelanjakan hal-hal yang mahal, mengakibatkan inflasi. Makanya pemerintah menarik uang mereka dari pajak supaya mereka nggak konsumtif. Itu 4 fungsi. Yang penting ya. Jadi kalau kalian sekarang dulu di sini bertanya-tanya apa fungsi pajak, ini sangat penting. Fungsi anggaran, mengatur, fungsi penyetaraan, dan fungsi stabilitas. Oke, ini juga sebelum kita masuk ke materi berikutnya, sama buka WA kalian. Saya mau kalian menjelaskan pakai bahasa kalian keempat fungsi ini: anggaran, mengatur, penyetaraan, stabilitas, beserta contohnya ya. Tadi contohnya udah saya sebutkan, kalian cari sendiri contohnya berdasarkan kata-kata kalian, pengalaman kalian, nanti kirim ke saya. Kita akan memakai ini ya, structure. Siapa yang pengen masuk? Tadi ada beberapa pertanyaan ya yang saya sampaikan, dan kalian juga cukup baik menjelaskannya ke saya. Saya kasih bintang, kalian tadi juga ya bisa menjelaskan. Nah, 3 bintang lagi nanti dari tugas yang tadi itu, yang ini satu, satu mati lagi kelas. Jelas ya, kerja lagi ya. Jenis perpajakan. Saya akan satu kasih berdasarkan sifatnya ya. Pertama berdasarkan sifatnya. Subjektif, subjek, objek. Jadi gini, saya kasih gambaran ya. Pajak berdasarkan sifatnya ada 2 hal, subjektif dan objektif. Subjektif itu pajak dikenakan terhadap atau melihat si subjeknya. Subjeknya itu siapa? Kita, wajib pajaknya, orangnya. Caranya gimana? Caranya adalah kita ini berdiri sebagai siapa. Jadi pajak itu dikenakan terhadap orang itu sebagai siapa. Contohnya saya ini sebagai tenaga kerja. Jadi pajak yang dikenakan di saya adalah pajak tenaga kerja. Pajak tenaga kerja. Berapa pajak yang harus saya bayarkan sesuai dengan peraturan undang-undang yang digunakan terhadap pajak tenaga kerja. Kerja saya sebagai apa? Sebagai
kalau saya sebagai pengusaha, pajaknya gimana? Jelas beda, karena subjek saya sebagai pengusaha. Kalau saya sebagai karyawan kantoran, beda lagi perhitungannya. Kalau saya sebagai dokter, beda lagi. Jadi pajak secara subjektif itu dikenakan melihat profesi atau melihat kondisi si subjeknya. Persentase pajak dia akan adil, akan terhitung secara otomatis tergantung profesinya sebagai apa, tergantung subjeknya pelaku sebagai apa, apakah sebagai pemilik perusahaan, sebagai tenaga kerja, atau sebagai pengangguran, pensiunan, beda-beda melihat subjeknya. Contohnya pajak penghasilan. Contohnya pajak penghasilan. Nanti kita bahas pajak penghasilan lebih detail lagi. Ini saya jelaskan secara global. Pajak penghasilan. Jelas ya. Jadi pajak itu dikenakan melihat profesi kita atau kondisi kita sebagai apa. Yang kedua, objektif. Pajak ini dikenakan nggak melihat orangnya, tapi melihat objeknya. Objeknya apa sih? Objeknya adalah, bisa jelaskan, bisa jawab nggak? Ya betul, objeknya adalah barangnya, penghasilannya. Tuh. Jadi nggak melihat orangnya, tapi melihat objeknya. Contohnya PPN. Saya kasih contoh supaya kalian bisa membayangkan. Contohnya PPN, pajak pertambahan nilai. Tahu ya PPN ya, yang dulu 10% sekarang jadi 11% karena mengalami kenaikan di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2020. Jadi PPN ini dikenakan nggak melihat subjeknya, baik orang pribadi, baik dia pengusaha, baik dia itu UMKM. Kalau dia menjual barang kena pajak, wajib membayar PPN. Pak, saya orang pribadi, maksud saya jual begini kena PPN. Yang dilihat bukan orangnya, bukan kitanya, tapi barang yang kita jual ini adalah barang kena pajak, harus kena PPN. Ya, jadi kita kena PPN. Contohnya ini ya. Jadi setelah saya jelaskan ini, kita harus bisa membedakan. Ada pajak subjektif, ada pajak objektif. Subjek itu dikenakan terhadap subjeknya, tergantung kondisinya seperti apa, barang kayak gimana. Maksudnya subjek itu dikenakan oleh profesi kita, kondisi kita seperti apa. Objek itu dikenakan terhadap barangnya, penghasilannya. Nanti kita akan bahas subjektif dan objektif itu lebih luas. Jadi kalau kita ngomongin pajak penghasilan, PPN itu luas banget, itu bisa beberapa kali pertemuan. Bahkan kalau dulu saya kuliah itu pajak penghasilan dan PPN itu bisa dibahas mungkin beberapa kali pertemuan ya, bisa 2, 3 kali, 5 kali pertemuan. Karena tebal sekali materinya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya kan? Pengertian perpajakan, fungsi pajak dan sifat jenis perpajakan berdasarkan sifat. Ya, tadi mau tanya apa? Fungsi stabilitas. Oke, betul ya, fungsi stabilitas itu nanti akan nyambung ke pelajaran ekonomi. Jadi kalau kalian belajar tentang ekonomi secara spesifik ya, emang ini mata pelajaran ekonomi, tapi nanti ada seasonnya kita belajar ekonomi tentang inflasi, nyambung ke materi ini. Kalau kalian belajar di sekolah pasti nyambung ke materi ini. Dan kalau kalian nanti kuliah masuk ke ekonomi mikro atau makro, ini menarik. Belajar di sini cukup menarik. Ya. Oke, tadi kita udah belajar 3 materi, ada pengertian perpajakan, fungsi pajak, dan jenis perpajakan. Nah, ini sama ya. Saya minta kalian cari tentang contoh dari pajak subjektif dan objektif.
sebanyak-banyaknya. Itu ada beberapa pajak yang masuk kategori ini, dan kasih sedikit pengertian berdasarkan kata-kata sendiri kalian. Jadi kenapa tadi saya bilang pakai kata-kata sendiri kalian, karena supaya kalian belajar mencari kata kunci setiap yang saya ajarkan. Jadi jangan berapa, cari kata kunci dari masing-masing ini yang bisa saya omongin, pakai kata-kata kalian sendiri, digunakan untuk mengerjakan ini. Nanti kalau yang sudah selesai, ini tadi udah saya lihat udah pada ngumpulin ya. Ini saya kasih bintang. Nah, oke. Sekarang saya mau review yang tadi evaluasi ya. Jadi kita udah belajar 3 hal: pengertian perpajakan, fungsi pajak, dan sifat pajak. Pengertian perpajakan adalah iuran yang dibayarkan ke pemerintah atau negara dari rakyatnya berdasarkan undang-undang yang sifatnya memaksa untuk kepentingan umum, tapi digunakan tapi tidak dirasakan manfaat secara langsung. Itu pengertian yang pertama. Dan beda dengan retribusi, cukai, sumbangan, bea, dan zakat. Terus fungsi pajak ada anggaran, tadi sudah dijelaskan, fungsi mengatur, fungsi penyetaraan, fungsi stabilitas. Terus untuk pajakan berdasarkan sifatnya ada 2 ya, subjektif dan objektif. Ilmu ini kalian ingat, nanti minggu depan kita akan bahas mengenai detailnya lagi, dalamnya lagi, supaya kalian itu paham perpajakan. Karena perpajakan ini cukup penting dan hampir semua industri itu tidak akan lepas dari perpajakan. Termasuk orang pribadi pun pasti akan, sampai kalian kapanpun akan ketemu dengan perpajakan. Oke, jelas ya semuanya ya. Kalau ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri ya pertemuan hari ini. Terima kasih Adi.